Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2020, saya ingin menyampaikan rangkaian tema hoax dalam perspektif Islam, yang pada hari ini berkaitan dengan ciri-ciri dan dampak negatif hoax. Ciri-ciri hoax. Saat ini dalam media sosial banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar. Kita mendapatkan hidangan yang beraneka macam dengan konteks yang beraneka macam pula tentang hoax ini. Ketika kita membaca informasi-informasi itu, bermacam-macam reaksi dari masing-masing kita yang berbeda satu sama lain. Ada yang cuek, tidak mau peduli. Ada yang senang, ada yang kesal, ada yang jengkel, bahkan ada pula yang marah. Hal ini terjadi jika kita tahu bahwa berita atau informasi itu adalah informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita harus memahami dan mengetahui jenis informasi yang kita terima. Apakah informasi itu benar adanya atau tidak? Apakah informasi itu dapat dipercaya atau tidak? Apakah informasi itu dibuat-buat? Ataukah informasi itu sesungguhnya benar-benar ada? Dalam kaitan dengan itu, Dewan Pers menjelaskan bahwa ada beberapa ciri yang harus kita ketahui tentang keberadaan informasi itu, sehingga kita dapat memastikan bahwa informasi itu adalah informasi yang tidak benar. Di antara ciri-ciri itu menurut Dewan Pers, bahwa informasi yang tidak benar hoax itu adalah sebagai berikut. Ada 7 ciri. Yang pertama, informasi itu tidak memiliki sumber yang jelas. Informasi yang lepas aja, tanpa dikaitkan dari sumber informasi itu. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, informasi itu biasanya tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Ini ciri kedua. Ciri ketiga, informasi itu bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif. Yang keempat, informasi itu memberikan penghukuman dan menyembunyikan fakta dan data. Yang kelima, dari isi bentuk tulisannya, ciri khas tulisannya huruf kapital semua, huruf besar semua, atau huruf tebal atau bold semua. Banyak tanda seru dan tanpa menyebutkan
sumber informasi itu dari mana. Yang keenam, informasi itu mengakibatkan kecemasan, kebencian, perpecahan, dan permusuhan. Yang ketujuh, ciri utama hoaks adalah tanpa sumber. Penyebarnya biasanya menuliskan kopas dari grup sebelah atau kiriman teman. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir penjelasannya, Dewan Pers menyatakan, jika Anda mendapatkan informasi dalam bentuk apapun, baik berupa teks, video, maupun foto yang tidak jelas sumber, maka waspadalah, itu hoaks. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dengan penduduk yang majemuk ini, dengan berbagai etnis suku, golongan, adat dan bahasa lokal yang bermacam-macam ini, kita perlu menciptakan ketenangan, kedamaian, dan keamanan. Salah satu hal yang perlu kita lakukan, kita perlu menyampaikan berita dan informasi yang benar, yang menyejukkan. Tidak menyampaikan berita-berita yang tidak benar, tidak jelas sumbernya, dan tidak provokatif, yang dapat mengganggu kehidupan yang damai di dalam masyarakat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hoaks itu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Mungkin kita tidak menyadari bahwa informasi-informasi hoaks yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Informasi hoaks yang disebarkan di dalam masyarakat dapat menimbulkan efek yang negatif, bahkan sangat berbahaya dan memiliki bahaya yang sangat besar dalam suasana kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok atau sosial. Ada beberapa efek yang dapat ditimbulkan oleh hoaks, baik secara individu maupun sosial. Mari kita simak efek-efek dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh hoaks itu sebagai berikut. 1. Hoaks yang ditujukan kepada individu tertentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap seseorang yang menjadi objek hoaks. Yang kedua, hoaks yang ditujukan kepada orang-orang tertentu dapat menimbulkan pemahaman dan pengertian yang salah terhadap mereka yang diinformasikan tersebut. Yang ketiga, hoaks yang berkaitan dengan informasi sosok atau individu tertentu dapat menimbulkan efek pembunuhan karakter bagi sasarannya dan menimbulkan sikap tidak respek terhadapnya. Keempat, hoaks yang berkaitan dengan informasi pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan politik dapat menimbulkan salah kaprah, dapat menimbulkan salah tindak bagi penerima informasi dari hoaks tersebut. Yang kelima, hoaks dapat menimbulkan kekisruhan, kegoncangan, ketidaknyamanan, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hoaks dapat menimbulkan kecurigaan dan saling curiga di antara anggota masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam kehidupan. Bahkan yang ketujuh, dampaknya adalah hoaks
dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, yaitu dapat menimbulkan pertikaian, silang sengketa, permusuhan, dan bahkan pembunuhan di antara warga masyarakat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini mengenai ciri-ciri hoax dan dampak negatif hoax terhadap kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Semoga kita dapat menghindarinya, semoga kita dapat menjauhinya. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.